Amerika menanamkan chip 666 ke tubuh saat pandemi corona. Benarkah itu? Belakangan ini, heboh berita Amerika Serikat menanamkan chip 666 ke tubuh manusia saat pandemi corona. Namun, benarkah kabar yang tersebar di media sosial itu? Di masa pandemi COVID-19 ini, yang hampir menguasai seluruh dunia, kepanikan terus berlanjut. Berita lama pun dikemas seolah baru. Bahkan belum lama ini, sebuah akun Facebook milik Ada Ed memposting sebuah narasi panjang yang menyatakan Menteri Kesehatan Amerika sudah menandatangani persetujuan penggunaan chip 666 untuk penanganan virus corona. Berikut ialah narasinya. Jangan main-main lagi. Menteri Kesehatan Amerika sudah menandatangani persetujuan penggunaan chip 666. Pengangkatan akan berlangsung kapan saja dari sekarang. Segala sesuatu yang menghalangi pengangkatan telah dihapus. Injil telah diberitakan hampir di mana-mana. Sebuah nubuatan telah terpenuhi. Malaikat yang secara fisik terlihat dan ditangkap oleh kamera juga memberikan tanda. Iblis bekerja sangat keras untuk menduduki orang-orang Kristen dengan hal-hal dunia, sehingga hari itu akan menangkap mereka tanpa disadari. Harap bersiap. Tidak ada waktu lagi. Gunakan keuntungan untuk mengirim kepada semua kontak Anda bahwa ini adalah akhir dari akhir zaman. Ini juga merupakan sumber penginjilan. Mari berdoalah dengan segenap hati. 666 tanda nubuatan binatang akhirnya terpenuhi. Seperti ditulis oleh Jonathan A. Noble, Senat Amerika Serikat telah mengesahkan rancangan undang-undang kesehatan Obama menjadi undang-undang. Implementasinya akan segera dimulai. Rancangan undang-undang ini mengharuskan semua orang Amerika untuk ditanamkan dengan chip radio frequency identification atau RFID untuk mengakses perawatan medis. Perangkat akan ditanamkan di dahi atau di lengan. Ini akan memenuhi nubuatan dalam kitab Wahyu 13 ayat 15-18 tentang tanda binatang. Apakah Anda masih meragukan waktu dan hari? Apakah Anda tahu bahwa mobil khusus yang dibuat untuk Obama dikenal sebagai Beast? Bersiaplah bahwa pengangkatan sudah sangat dekat. Wahyu 13 sedang dimainkan tepat di depan kita. Banyak yang masih tidak sadar mengapa chip itu ditanam tepat di tempat yang dikatakan di dalam Alkitab. Mengapa di tangan dan di dahi? Kenapa tidak di tempat lain? Mengapa terhubung ke rekening bank Anda? Ingat, Alkitab mengatakan Anda tidak akan dapat membeli atau menjual tanpa tanda 666. Dan coba tebak, chip terhubung dengan detail keuangan Anda. Apa yang paling membuat hati saya sangat sedih adalah banyak orang di gereja tidak akan diangkat jika Yesus datang sekarang. Banyak yang tidak menyadari bahwa akhir sudah dekat. Jangan beralasan bahwa itu adalah kemajuan atau perkembangan teknologi. Jika setiap bagian dari kehidupan Anda tidak selaras dengan firman Allah, bertobatlah dan bertobatlah. Jika kamu merindukan surga, kamu tidak akan pernah merasakan neraka. Pikirkanlah tentang itu. Bagian yang terburuknya dari sebuah neraka adalah orang masuk untuk selama-lamanya.
Dia yang memiliki telinga, biarkanlah dia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada gereja. Harap bagikan pesan-pesan ini kepada seluruh orang. Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda harus memperlakukan Alkitab dengan cara Anda memperlakukan ponsel Anda? Bahwa Anda benar-benar tidak dapat hidup tanpanya. Tuhan Yesus mengasihimu. Sekarang, isu terorisme sudah mereda. Kekuatan teroris ISIS mulai tidak begitu terdengar. Mau aman, bikin data RFID chip. Jadi basis data semua teroris menjadi semua orang. Dari uang kertas, uang logam, digiring ke sistem digital. Sekarang semua manusia sudah cukup untuk membawa handphone, praktis, gampang, bayar cash lebih mahal, bayar pakai elektronik lebih murah, seperti yang ada sekarang. Lebih banyak potongan, bahkan semua sudah digiring menjadi one system finansial. Semua ada di aplikasi mobile phone, bank account, insurance, digital payment, ID card. Sekarang dengan adanya virus corona, memasuki tahun 2020, percepatan New World Order, one system government, one religion, one financial system. Virus COVID-19, ketika semua orang di lockdown, semua orang mau pergi untuk wajib mengisi formulir, wajib mendatakan diri mereka. Semua orang wajib di-scan dahi, suhu tubuh, agar terbiasa dengan kehidupan digital scan. Semua orang masuk mall, gereja, rumah sakit, gedung pemerintahan, pabrik, harus diwajibkan untuk scan di dahi dan tubuh. Ini adalah merupakan sebuah latihan untuk terbiasa di-scan dan akan menjadi sebuah gaya hidup. Ada COVID-19, semua orang dibikin untuk takut akan mati, takut diteror. Solusinya, scan di dahimu. Jadi tanpa sadar strategi yang sangat hebat untuk menggiring semua orang menerima sistem 666 tanpa sadar. Ketika kasus COVID-19 ini sudah selesai, masyarakat sudah diedukasi gaya hidup scan di dahi. Bahkan masyarakat sudah terbiasa untuk menyambut sistem 666. Alkitab sudah menubuatkannya ribuan tahun yang lalu. Sekarang ialah penggenapannya. Dari sini, kita pelajari pola menuju one system society. Hidup Anda sedang terikat semuanya. Data Anda sudah terekam di komputer sistem. COVID-19 membuat orang ketakutan. Solusi semua orang di data di kesehatannya. Data semua orang direkam di dalam sebuah sistem. Bahkan, sekarang untuk uang kertas pun bisa ada kumannya. Semua manusia digiring ke sebuah sistem digital. Mau itu ibadah di gereja, di masjid, pura, wihara, apapun, semuanya digiring ke sistem digital. Edukasi digital solution. Bahkan sekolah, semua digiring untuk belajar online. Edukasi anak-anak, sistem digital. Untuk menjadi digital children society. Pekerja, buruh, pejabat pemerintahan, semua diedukasi ke dunia digital untuk persiapan masuk ke dalam sistem 666.
Sehingga ketika kasus COVID-19 ini sudah selesai, masyarakat sudah terbiasa dan teredukasi untuk menerima sebuah sistem yang baru. Kita tidak bisa menghindar dari ini. Di dalam Wahyu 13 ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ayo, kita semakin mengasihi Tuhan. Kedatangannya sudah sangat dekat. Berdoa dan berjaga-jaga. Janganlah lupa menjadikan firman Tuhan di dalam hidup kita. Berdasarkan penelusuran ditemukan kebenarannya. Dilansir dari berita tempo.co.id, tidak ada penggunaan chip 666 dalam Obamacare di tengah pandemi COVID-19. Rumor tentang adanya kewajiban implan chip RFID dalam Affordable Care Act, Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Perawatan Terjangkau, yang diluncurkan di era Presiden Barack Obama, yang kerap disebut Obamacare, telah beredar sejak 2014 yang lalu. Isu ini sempat beredar kembali pada 2017 atau 2020 saat terjadi pandemi COVID-19. Situs obamacarefact.com menjelaskan, dalam Obamacare atau HR 3590 tidak terdapat kata-kata terkait kewajiban implan chip RFID maupun pengumpulan data dari chip RFID. Rumor implan chip RFID ini kemungkinan muncul dari kesalahan dalam menafsirkan Affordable Care Act versi lama yang tidak disahkan, Affordable Health Choice Act atau HR 3200. HR 3200 memang menyinggung pengumpulan data terkait obat-obatan dan sejumlah perangkat, termasuk perangkat kelas 2 seperti chip RFID yang dapat diimplan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk membantu melacak perangkat implan yang rusak. Meskipun begitu, tidak terdapat kewajiban implan chip dalam naskah ketentuan tersebut. Affordable Health Choice Act adalah rencana undang-undang yang gagal disahkan di Kongres Amerika Serikat pada 14 Juli 2009. Ketentuan soal pengumpulan data dari perangkat kelas 2 yang merupakan hasil amandemen pasal 519 Undang-Undang Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Amerika tercantum di halaman 1001 HR 3200. Badan Pengawasan Makanan dan Obat-obatan FDA mengklarifikasikan chip FRID sebagai perangkat kelas 2. Selain itu, organisasi cek fakta Snopes juga menyatakan hal serupa. Menurut laporan mereka, tidak ada kewajiban implan chip 666 bagi warga Amerika dalam Obamacare. Klaim yang beredar mengutip halaman serta narasi dalam HR 3200. Namun, HR 3200 merupakan versi awal Undang-Undang Reformasi Perawatan Kesehatan yang tidak pernah disahkan oleh Kongres Amerika. Menurut Snopes, rumor serupa pernah dimuat sebuah artikel pada 28 Juli 2013. Artikel itu menyinggung tentang penanaman microchip yang diuji coba terhadap warga Hana, Wyoming. Oleh banyak pembaca, artikel ini dianggap sebagai kisah asli.
Padahal artikel itu hanyalah tipuan yang dibuat oleh situs satir National Report. Pada intinya, informasi bahwa Amerika menanamkan chip 666 di tengah pandemi COVID-19 adalah informasi yang keliru. Informasi tersebut pun sudah menjadi berita lama yang kemudian dikaitkan kembali dengan pandemi COVID-19, bahwa itu tidak benar. Pesan yang kita dapat ialah, suatu saat Alkitab pasti akan digenapi. Tetaplah selalu berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan Dia akan datang. Tuhan Yesus memberkati.